Battle Through the Heavens, Chapter 907. Bab 907, Informasi. Xiaoyan tanpa sadar tersenyum saat melihat sosok tua yang turun dari lubang. Dia berbicara dengan suara yang jelas, "Mengapa penatua pertama punya waktu untuk datang ke sini hari ini?" Sosok tua itu tetap perlahan tertahan saat dia mendengar suara Xiaoyan. Dia melirik Xiaoyan yang memiliki tubuh bagian atas telanjang dan membentak, "Kamu telah tinggal di bawah untuk waktu yang lama. Saya pikir Anda telah bertemu dengan masalah yang merepotkan." Zian dan orang-orang itu berulang kali bertanya kepada saya apakah mereka bisa datang ke sini. Bagaimana saya bisa menyetujui permintaan mereka mengingat bahaya tempat ini? Oleh karena itu, saya hanya bisa turun sendiri. Petik 2. Xiaoyan tertawa saat mendengar ini. Dia menarik cincin putih salju yang menyembunyikan Tian Huo Zunze di lengan bajunya tanpa menarik perhatian. Lebih baik merahasiakan masalah Tian Huo Zunze. Akan lebih merugikan daripada keuntungan jika orang lain mengetahuinya. Meskipun Xiaoyan mempercayai penatua pertama Suqian, bagaimanapun juga ini adalah sesuatu yang berhubungan dengan seorang ahli yang dulunya adalah seorang elit Dozun. Karenanya, yang terbaik adalah jika lebih sedikit orang yang mengetahuinya. Penatua pertama Suqian secara alami tidak memperhatikan tindakan kecil Xiaoyan. Kakinya menginjak udara kosong dan berhenti di gua. Matanya menyapu Xiaoyan dan dia tanpa sadar mengeluarkan seruan saat merasakan perubahan aura yang terakhir. Dia bertanya, "Kamu telah menerobos?" Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Dia berkata, "Saya secara tidak sengaja menerobos tepat sebelum penatua pertama turun." Ceka-ceka, anak kecil kecepatan latihan ini benar-benar terlalu mirip monster. Saat itu, ketika saya masih di kelas Douhaung, kemajuan tercepat saya membutuhkan waktu sekitar 1 tahun, tapi dibandingkan dengan Anda, itu benar-benar agak memalukan. Suqian tanpa daya menggelengkan kepalanya. Kecepatan pelatihan orang ini benar-benar merupakan pukulan bagi orang lain. Xiaoyan mengusap kepalanya dan tersenyum. Dia tidak memberitahu penatua pertama Suqian tentang orang-orang kadal api di bawah magma atau tentang masalah manik-manik api. Lebih baik jika tidak ada orang lain yang memasuki tempat ini setelah dia pergi. Bagaimanapun, ada rahasia yang disimpan selamanya di hati Xiaoyan di dasar magma. Saat rahasia itu terungkap, kemungkinan seluruh benua Douqi akan gemetar karena itu. Sesuatu yang ditinggalkan oleh seorang Doudi sudah cukup untuk membuat mata semua orang menjadi merah karena iri dan bertindak gila. Xiaoyan secara acak mengambil jubah dan meletakkannya di atas tubuhnya. Setelah itu, dia membalik tangannya dan Flame Gathering Pot muncul di tangannya. Dia tersenyum diam-diam kepada Suqian dan berkata, "Tetua pertama, lihat dan lihat apa ini." Kenapa? Sudahkah Anda menyimpan Heart Flame di dalamnya?" Suqian tersenyum saat melihat ini. Setelah itu, dia menerima Flame Gathering Pot dan melihatnya sekilas. Wajahnya langsung menegang ketika dia merasakan Heart Flame yang meningkat di tubuhnya beberapa saat kemudian. Dengan kekuatannya saat ini, bagaimana mungkin Heart Flame biasa menggerakkan Heart Flame di dalam tubuhnya? Ini. Kekakuan di wajah Suqian berlanjut sesaat. Setelah itu, Suqian tampaknya telah mengingat sesuatu dan keterkejutan yang dipenuhi ketidakpercayaan langsung melonjak ke matanya. Dia merasa bosan saat melihat Xiaoyan lagi. Beberapa saat kemudian, dia tiba-tiba mengerutkan kening dan bertanya dengan suara yang dalam, "Sudahkah kamu menempatkan Valen Heart Flame ke dalamnya?" Xiaoyan tersenyum dan mengangguk saat mendengar ini. Dia berkata, "Ini memang Valen Heart Flame yang asli." Kenapa kamu tidak menggunakan otakmu? Saya telah mengatakan bahwa ketidakhadiran jatuh hati api dari Akademi dalam dapat menyelamatkan kita dari beberapa masalah. Sekarang setelah Anda menundukkannya, mengeluarkannya lagi akan sangat merugikan Anda. Anda mungkin akan tetap berada di level ini selamanya. Bagaimana Anda akan pergi dan bertempur dengan Hall of Souls dengan cara ini? Suqian mengatupkan giginya dan berbicara dengan kebencian yang berasal dari Xiaoyan yang tidak dapat memenuhi harapannya. Xiaoyan tercengang saat melihat sikap elder pertama Suqian. Dia segera pulih setelah tiba-tiba mengerti. Tampaknya Suqian mengira Xiaoyan telah mengeluarkan api hati yang jatuh dari tubuhnya. Xiaoyan tanpa sadar tertawa. Kehangatan juga muncul di hatinya saat dia melakukannya. "Elder pertama, Anda salah. Ini memang api hati yang jatuh. Namun, ini bukanlah yang dari masa lalu.
Kalau tidak, bagaimana mungkin bisa begitu lemah? Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan tertawa pelan. Ini bukan api hati yang jatuh dari masa lalu? Suqian terkejut saat mendengar kata-kata Xiaoyan. Baru kemudian dia pulih. The Valen Heart Flame di Flame Gathering Pot ini sepertinya sedikit terlalu lemah. Itu jauh lebih rendah dari kengerian Flame Heart Valen di masa lalu. Suqian memegang Flame Gathering Pot dengan kedua tangannya. Dia tercengang sesaat sebelum dia sepertinya memikirkan sesuatu. Sukacita liar yang sulit disembunyikan melonjak ke matanya saat dia dengan gembira berkata, "Maksudmu kamu telah menemukan flame jatuh hati yang lain?" Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Dia berkata, api jantung yang jatuh ini juga merupakan sesuatu yang ditemukan di dunia magma. Namun, saat ini masih dalam tahap bayi. Selama sesepuh dari Akademi Dalam yang mempraktikkan metode Ki Afinitas Api menuangkan Doki dalam jumlah yang tak henti-hentinya ke dalamnya, api hati yang dapat diberikannya masih akan memungkinkan menara pemurnian Ki Langit yang berkobar untuk sekali lagi mendapatkan kembali penggunaannya. Setelah lebih banyak waktu berlalu, api jantung yang jatuh ini mungkin juga dapat sekali lagi berevolusi dan memiliki kecerdasannya sendiri. Pada saat itu, Akademi Dalam pasti tidak akan menolak Akademi Dalam setelah Akademi Dalam merawatnya begitu lama. Oleh karena itu, menara pemurnian Blazing Sky Key mungkin bisa tetap terbuka selamanya. Kegembiraan di wajah Suqian menjadi sangat padat saat mendengarkan kata-kata lembut Xiaoyan. Jelas, dia sangat senang bisa menghidupkan kembali menara pemurnian Ki Langit yang berkobar sekali lagi. Sungguh tak terduga bahwa dunia magma ini benar-benar membuat api jatuh hati yang lain. Bahkan kepala sekolah saat itu tidak menemukannya. Suqian menghela nafas terlebih dahulu sebelum menggelengkan kepalanya. Setelah itu, dia memegang Flame Gathering Pot seolah-olah itu adalah harta karun dan menghadapi Xiaoyan dengan wajah penuh senyum. Dia berkata, "Sulit bagimu anak kecil. Anda telah mengambil api surgawi yang matang dengan karakter liar yang sulit dijinakkan, tetapi akhirnya kembali ke Akademi Dalam sebagai bayi yang patuh api surgawi. Semua ini bisa dikatakan saling membatalkan. Karenanya, Anda tidak perlu merasa bersalah di masa depan." Xiaoyan tersenyum sedikit dan mengangguk. Sekarang, dia benar-benar lega. Dia juga memiliki perasaan yang cukup untuk Akademi Dalam. Menara pemurnian Ki Langit yang berkobar sangat penting bagi Akademi Dalam. Namun, itu kehilangan pengaruhnya karena dia. Dia cukup senang bahwa dia saat ini bisa menebusnya. Dengan benda ini, setidaknya aku akan bisa bertanggung jawab kepada kepala sekolah ketika dia bertanya tentang itu di masa depan. Api jantung yang jatuh adalah sesuatu yang telah dia habiskan cukup banyak usaha untuk disegel. Pendirian menara pemurnian Blazing Sky Key juga idenya. Jika dia kembali dan melihat bahwa benda ini telah kehilangan pengaruhnya, sepertinya aku tidak akan bisa menghindari berubah menjadi kekacauan. Tangan Suqian mengusap panci Flame Gathering, dan dia menghela nafas sebelum tertawa keras. Xiaoyan merasa sedikit malu saat melihat Suqian yang tampak seolah-olah telah meringankan beban besar. Di masa lalu, tetua pertama selalu mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja. Namun, hatinya sebenarnya telah memikirkan masalah ini sedemikian rupa. Namun, masuk akal jika seseorang memikirkannya. The Blazing Sky Key Refining Tower sangat penting. Jika itu menghilang begitu saja, bahkan hati Xiaoyan pasti akan merasakan kekecewaan. Jangan bicarakan ini. Suqian buru-buru melambaikan tangannya setelah tampaknya telah melihat melalui pikiran Xiaoyan. Dia tersenyum dan berkata, "Salah satu alasan saya memasuki tempat ini kali ini adalah untuk melihat apakah ada kecelakaan yang terjadi pada Anda. Alasan lainnya adalah memberitahu Anda bahwa kami memiliki berita tentang Han Feng." Petik 2. Han Feng. Xiaoyan kaget saat mendengar ini. Senyum di wajahnya ditarik sedikit. Rasa dingin juga melintas di matanya. Orang itu memanfaatkan kekacauan saat itu untuk melarikan diri. Xiaoyan telah memikirkan masalah ini. Lagi pula, orang ini tetap berada di Hall of Souls untuk jangka waktu tertentu. Dia mungkin menyadari tempat guru dikunci. Selain itu, bahkan jika Han Feng tidak menyadarinya, Xiaoyan harus secara pribadi membunuh orang yang telah mengkhianati gurunya ini. Kalau tidak, bagaimana dia bisa layak untuk Yao Lao, yang menaruh harapan besar padanya? Sejak orang itu melarikan diri saat itu, dia menghilang untuk jangka waktu tertentu. Awalnya, kami juga akan sangat kesulitan menemukannya.
Namun, beberapa hari yang lalu, Xiao Ge tiba-tiba menyampaikan informasi yang mengatakan bahwa orang ini tampaknya telah muncul di Demon Flame Valley. Su Qian perlahan berbicara. Lembah api iblis. Mata Xiaoyan sedikit menyipit. Dia segera tertawa dingin, sepertinya orang ini berencana untuk mengambil keuntungan dari kematian hantu iblis tanah lama untuk sepenuhnya mengambil alih semua yang menjadi miliknya. Aye, Han Feng memiliki ambisi yang besar. Dia telah merambah jauh ke wilayah sudut hitam dan memiliki jaringan besar di sana. Jika dia diberi waktu yang cukup, dia pasti akan menjadi penguasa daerah tersebut. Tidak sulit baginya untuk mencapai ini dengan statusnya sebagai seorang alkemis. Su Qian mengangguk dan berkata, kali ini, dia diam-diam telah mengambil alih Demon Flame Valley dan dia melakukannya dengan tenang. Jika Xiao Ge tidak beruntung, kemungkinan mereka akan kesulitan mendapatkan informasi ini. Petik 2. Xiaoyan mengangguk sedikit. Sudut mulutnya terangkat membentuk ekspresi dingin. Itu bagus selama orang ini tidak memasuki hutan pegunungan yang luas. Selama dia berada di wilayah sudut hitam, Xiaoyan akan memiliki kepercayaan diri untuk menangkap anjing yang telah kehilangan rumahnya ini. Apa yang kamu rencanakan? Su Qian melirik Xiaoyan dan bertanya. Orang ini tidak bisa dilepaskan apapun yang terjadi. Jika tidak, akan ada banyak masalah di masa depan. Xiaoyan perlahan mengencangkan tinjunya dan dengan lembut berkata, kumpulkan beberapa orang. Kali ini, saya pasti tidak akan membiarkan orang ini melarikan diri hidup-hidup. Saya perlu mengetahui beberapa informasi dari mulutnya. Petik 2. Su Qian tersenyum sedikit dan mengangguk. Dia berkata, tampaknya bukan tidak mungkin untuk menangkapnya dengan kekuatan pihak kita, kapan kamu akan bertindak? Tangan Xiaoyan meraih ke belakang gua. Sosok hitam membawa peluit rendah yang jelas ditembakkan. Akhirnya, itu berubah menjadi penguasa berat yang jatuh ke tangan Xiaoyan. Dia membalik dengan tangannya dan penggaris berat dimasukkan di belakangnya. Sudut mulutnya segera terangkat menjadi senyuman dingin saat dia berkata dengan tegas, sekarang? Bahu Xiaoyan sedikit bergetar saat kata-katanya terdengar. Sepasang sayap tulang seperti giok yang indah perlahan terentang. Setelah itu, sayap tulang dikepakkan. Raungan guntur samar bergema di atas dunia magma yang tenang ini saat sosok Xiaoyan berubah menjadi buram yang melesat ke lubang masuk. Su Qian tanpa sadar membelai jenggotnya saat dia melihat ke belakang Xiaoyan yang dipenuhi dengan aura pembunuhan. Dia bergumam, Han Feng yang menyedihkan. Awalnya, dia bisa dianggap sebagai otoritas besar dalam wilayah Black Corner. Pada akhirnya, dia secara tidak beruntung bertemu dengan Xiaoyan. Sepertinya mata Yao Zunze menjadi lebih tajam dan tajam. Su Qian juga tersenyum sombong setelah mengatakan ini. Setelah itu, langkah kakinya menginjak udara kosong saat tubuhnya mengikuti di belakang Xiaoyan dengan cara seperti kilat. Kali ini, pertarungan antara keduanya, yang memiliki guru yang sama, sepertinya akan berakhir. Bab 908, Diskusi. 4 sesepuh akademi dalam duduk di bagian bawah menara pemurnian Ki Langit yang berkobar. Mata mereka sedikit tertutup. Di antara mereka berempat, secara kebetulan, ada lubang dalam yang menuju ke dunia magma. Ci. Suara lembut angin kencang tiba-tiba muncul dari lubang yang dalam. Mata keempat sesepuh tiba-tiba terbuka pada saat bersamaan. Segera, tatapan mereka terfokus pada lubang yang dalam, dan doki di dalam tubuh mereka tanpa sadar mulai mengalir. Selama 4 sesepuh menunggu dengan sungguh-sungguh, sosok hitam tiba-tiba muncul sebelum mendarat dengan lembut di tanah. Mata keempat orang itu melayang. Baru saat itulah mereka dengan lembut menghela nafas lega. Setelah itu, mereka tersenyum dan menangkupkan tangan ke orang itu. Orang yang keluar dari lubang dalam secara alami adalah Xiaoyan. Dia dengan sopan tersenyum kepada 4 sesepuh. Su Qian juga bergegas keluar dari lubang yang dalam segera setelah Xiaoyan keluar darinya. Keempat sesepuh menghela nafas lega ketika mereka melihat ini. Mereka juga mengetahui tingkat bahaya di dunia magma di bawah. Oleh karena itu, mereka takut Su Qian mungkin akan mengalami kecelakaan di dalam. Elder pertama, keluarkan Flame Gathering Pot dan coba lihat apakah ada efeknya. Tidak perlu terburu-buru untuk waktu yang sedikit ini karena masalah Han Feng. Xiaoyan menatap Su Qian yang telah mendarat dengan mantap. Dia tidak terburu-buru mengumpulkan pembantu. Sebaliknya, dia tersenyum tipis dan memberi sugesti. Su Qian tersenyum dan mengangguk saat mendengar ini.
Dia melempar tangannya. Flame Gathering Pot melesat keluar dari cincin penyimpanannya dan perlahan mendarat di depan 4 sesepuh. Dia tersenyum dan berkata, "Kalian semua berlatih metode Ki Afinitas Api. Tuangkan Do Ki Anda ke dalamnya dan lihat seberapa banyak Heart Flame dapat dirangsang." Petik 2. Keempat tetua bertukar pandangan setelah melihat pot pengumpulan api di depan mereka. Mereka tidak ragu-ragu. Jari mereka berempat menyentuh tubuh pot. Setelah itu, mereka menutup mata sedikit dan Do Ki yang kuat di dalam tubuh mereka mengalir ke Flame Gathering Pot seperti air banjir. 4 api afinitas Do Ki dari nuansa berbeda dituangkan ke dalam Flame Gathering Pot seperti aliran yang menetes. Setelah itu, Do Ki berputar sedikit sebelum menyerbu ke dalam api jantung yang jatuh. Bang! Setelah masuknya Do Ki, permukaan bayi Valen Heart Flame tiba-tiba meletus dan membentuk gelombang cahaya yang intens. Tampak seperti sebongkah batu besar yang dilempar ke permukaan danau yang tenang. Riak tak terlihat melingkar dengan cepat menyebar dari Flame Gathering Pot. Gelombang yang tak terlihat ini menggulung dan naik. Akhirnya, mereka menembus menara 1 tingkat pada satu waktu dan mencakup seluruh menara pemurnian Sky Ki yang berkobar di dalamnya. Pada saat ini, banyak siswa yang diam-diam berlatih di dalam menara penyulingan Blazing Sky Ki tiba-tiba membuka mata mereka. Tangan mereka tanpa sadar mengusap dada mereka. Gelombang Heart Flame yang panas tiba-tiba muncul di sana. Beberapa siswa yang lebih tua dalam akademi dalam tidak asing dengan api hati ini karena mereka telah menikmati manfaat dari pemurnian semacam ini sebelumnya. Namun, manfaat itu hilang sejak Heart Flame of the Inner Academy habis. Awalnya, mereka mengira mereka mungkin tidak dapat menikmati perlakuan semacam itu sampai mereka lulus. Sangat menyenangkan bagi mereka, bagaimanapun, itu diam-diam telah kembali. Menara penyulingan Ki Langit yang berkobar mampu menghasilkan api hati lagi. Setelah seluruh menara pemurnian Blazing Sky Ki mengalami kejutan awal, informasi dari menara penyulingan Blazing Sky Ki dihidupkan kembali seperti angin sepoi-sepoi yang menyebar dari menara. Itu menyebar ke seluruh akademi dalam dengan kecepatan yang menakutkan. Dalam waktu singkat, semua siswa menjadi riang. Akademi dalam dengan menara pemurnian Ki Langit yang berkobar adalah akademi dalam yang sebenarnya. Meskipun Xiaoyan dan yang lainnya berada di bawah menara, mereka masih bisa mendengar banyak sorakan yang dikirimkan melalui menara. Segera, Xiaoyan bertukar pandang dengan Suqian dan mereka berdua menghela nafas lega, tampak seolah-olah mereka baru saja melepaskan beban yang berat. Sepertinya itu memang efektif, seru Suqian. Pandangannya segera beralih ke 4 sesepuh dan menggoda, sepertinya kita harus merepotkan sesepuh dari akademi dalam kita yang mempraktikkan afinitas api Do Ki ini di masa depan. Namun, kecepatan benda kecil ini menyerap Do Ki tidak terlalu cepat. Sebagian besar sesepuh mampu menanggungnya. Petik 2. Keempat sesepuh tanpa sadar dan tersenyum pahit. Mereka menggelengkan kepala saat mendengar kata-kata Suqian. Sepertinya mereka akan dipaksa menjadi tiket makan jangka panjang untuk api hati yang jatuh dalam pot pengumpulan api ini. Suqian tertawa terbahak-bahak saat melihat wajah pahit keempat sesepuh ini. Dia melambaikan tangannya ke Xiaoyan sebelum berjalan ke pintu keluar. Dia berbicara sambil berjalan, "Saya akan pergi dan memberitahu sesepuh lainnya yang mempraktikkan api afinitas Do Ki. Di masa depan, Anda semua mungkin harus bergiliran dan datang ke sini. Perlakukan saja itu sebagai pelatihan. Hanya dengan penipisan akan ada pertumbuhan. Ini juga menguntungkan Anda semua." Pada saat Suqian menyelesaikan kata-katanya, dia sudah keluar melalui pintu. Xiaoyan di belakangnya melambaikan tangannya dengan menyedihkan pada 4 sesepuh dan buru-buru mengikuti. Bagaimanapun, dia juga seorang praktisi metode Ki Afinitas Api. Xiaoyan dan Suqian berjalan keluar dari dasar menara. Sepanjang jalan, mereka merasakan atmosfer menara penyulingan Ki Langit yang berkobar menjadi panas membara lagi dan lalu lintas melonjak. Mereka tersenyum. Kebangkitan menara pemurnian Ki Langit yang berkobar benar-benar merupakan kegembiraan yang telah turun dari langit kepada para siswa ini. Bagaimanapun, dengan Heart Flame untuk memurnikan Do Ki di dalam tubuh mereka, kecepatan pelatihan mereka akan dapat meningkat. Setelah keluar dari menara pemurnian Ki Langit yang berkobar, Suqian memimpin Xiaoyan dan bergegas ke ruang pertemuan tetua di wilayah akademi dalam yang lebih dalam. Dia sudah mengirim seorang penatua untuk mengundang dokter peri kecil dan yang lainnya untuk masalah mengumpulkan pembantu.
Pada saat Xiao Yan dan Su Qian tiba di ruang pertemuan, dokter peri kecil, Ziyan, Xiao Li, dan beberapa ahli dari gerbang Xiao sudah duduk di dalamnya. Kelompok besar itu memandang Xiao Yan yang telah masuk dan beberapa kejutan terungkap di mata mereka. Anak kecil, kamu akhirnya keluar. Xiao Li memimpin untuk berdiri dan mengatakan sesuatu juga Xiao Yan sambil tersenyum. Xiao Yan menyeringai dan mengangguk ke Xiao Li. Setelah itu, dia menemukan tempat duduk di samping dokter peri kecil dan Ziyan. Tatapannya menyapu keindahan besar dan kecil ini sebelum dengan menggoda berkata, setelah tidak melihatmu selama beberapa bulan, tampaknya kalian berdua menjadi lebih cantik. Jangan berpikir kata-kata manis bisa menghilangkan dosa besar kamu yang membuang kami untuk mencari kesenangan sendiri. Ziyan meringkuk mulut kecilnya dan mencibir tanpa memberikan wajah Xiao Yan. Dosa kepalamu. Xiao Yan tidak bisa tertawa atau menangis saat dia menggelengkan kepalanya. Tangannya mengusap bagian atas kepala anak kecil ini. Setelah itu, matanya menemukan dokter peri kecil yang tersenyum pelan. Suaranya lebih lembut saat dia berkata, apa kamu baik-baik saja selama beberapa bulan ini? Masalah yang dia bicarakan secara alami adalah tubuh racun yang menyedihkan dari dokter peri kecil. Tidak apa-apa, saya untuk sementara masih bisa menahannya. Dokter peri kecil menarik dan membelah sehelai rambut seperti salju dari atas dahinya saat dia berbicara dengan lembut. Mata bergerak ungu keabu-abuannya berputar ke Xiao Yan. Kejutan melintas di matanya, kamu telah maju lagi? Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Kekuatan Little Fairy Doctor bahkan lebih besar dari Elder pertama Su Qian. Dia secara alami bisa melihat melalui perubahan auranya. Asteris batuk asteris, jika Anda ingin terlibat dalam percakapan pribadi, Anda dapat melakukannya saat ada waktu luang. Sekarang, pertama-tama kita harus membahas hal-hal penting. Xiao Li tanpa sadar dan batuk kering. Dia kemudian mulai berbicara ketika dia melihat Xiao Yan dan dokter peri kecil bergumam satu sama lain. Seluruh aula langsung tertawa terbahak-bahak saat kata-kata Xiao Li terdengar. Xiao Yan masih baik-baik saja, tapi rona memikat samar muncul di wajah pucat dokter peri kecil sebelum dia bisa menghentikannya. Apakah sekarang ada aktivitas di pihak Han Feng? Xiao Yan juga menarik perhatiannya. Wajahnya agak serius saat dia bertanya. Orang itu sangat licik. Awalnya, saya mengira dia akan melarikan diri dari wilayah Black Corner. Tidak disangka bahwa dia akan bersembunyi di lembah api iblis. Xiao Li mengerutkan alisnya dan berkata, lembah api iblis adalah faksi tua dalam wilayah sudut hitam. Meskipun kekuatan mereka telah sangat berkurang dengan kematian hantu iblis tanah tua, Fang Yan, dan dua sesepuh lainnya, mereka masih tidak bisa diremehkan. Han Feng telah memanfaatkan lembah api iblis saat mereka tidak memiliki pemimpin. Dia menggunakan koneksinya dalam wilayah sudut hitam dan dapat dianggap memiliki kendali atas lembah api iblis. Petik 2. Selain itu, menurut informasi terakhir saya, Han Feng diam-diam menghubungi beberapa faksi daerah sudut hitam yang dia punya hubungan baik dengan maksud untuk membentuk aliansi. Bahkan sekte Kaisar Hitam itu, orang tua Yingsan semuanya termasuk dalam undangan. Xiao Yan tercengang saat mendengar ini. Dia segera dan dengan dingin tertawa. Orang ini benar-benar belalang yang menolak untuk beristirahat apapun yang terjadi, dia selalu ingin membuat masalah. Han Feng ini sangat ambisius. Dia telah berusaha keras untuk membangun koneksi lamanya di wilayah Black Corner. Meskipun dia dikalahkan olehmu beberapa kali, dia saat ini telah mencapai kekuatan Douzong. Kemampuan memanggilnya dalam wilayah sudut hitam tidak berkurang sedikitpun. Jika kita benar-benar mengizinkannya untuk membentuk aliansi dengan faksi-faksi ini di dalam wilayah sudut hitam, sepertinya mereka akan menjadi ancaman besar bagi Akademi Jianan dan Gerbang Xiao. Su Qian berbicara dengan suara yang dalam, di pihak kami hanya memiliki dua elit asli Douzong, yaitu Dokter Peri Kecil dan saya. Elder Qian dan Elder Bai di dalam Akademi Dalam tidak akan pernah bertindak atas masalah semacam ini. Misi mereka adalah untuk melindungi Akademi Jianan dari kehancuran. Karenanya, kita tidak boleh membiarkan aliansi dengan faksi lain di wilayah sudut hitam berhasil. Jika tidak, mereka akan memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan. Xiao Li melanjutkan dengan sinis. Xiao Yan diam-diam mengangguk, jarinya dengan lembut menepuk meja. Sesaat kemudian, dia perlahan bertanya, kapan dia akan mengundang faksi-faksi ini? Besok.
Xiao Yan sedikit menurunkan dagunya. Tubuhnya dengan lembut bersandar di sandaran saat dia dengan lemah berkata, "Kakak kedua, manuver semua ahli dari gerbang Xiao. Selain itu, kirim seseorang untuk melakukan kontak dengan faksi yang memiliki hubungan baik dengan Xiao Get. Minta mereka untuk mengirimkan beberapa ahli. Besok, kita semua akan menuju ke lembah api iblis. Kali ini, saya ingin memastikan bahwa Han Feng tidak akan bisa kembali." Petik 2. Xiao Li mengangguk saat mendengar ini. Sudut mulutnya terbelah menjadi senyuman buas saat dia berkata, "Lembah api iblis memiliki permusuhan yang dalam dengan gerbang Xiao kita. Kali ini, kita bisa melenyapkan mereka bersama-sama dan membiarkan faksi lain di wilayah sudut hitam mengetahui bahwa tidak ada yang bisa menyinggung gerbang Xiao kita." Petik 2. Hubungan lembah api iblis dan Akademi Jianan benar-benar tidak dapat didamaikan. Kali ini, Akademi akan mengirimkan semua ahlinya. Kita harus benar-benar melenyapkannya di akarnya. Petik 2. Kekejaman juga melintas di mata Suqian. Cukup banyak siswa Akademi Jianan telah dibunuh oleh lembah api iblis selama pelatihan luar mereka selama bertahun-tahun. Hubungan antara kedua belah pihak telah lama mencapai tahap yang tidak dapat diubah. Xiao Yan mengangguk. Dia perlahan berdiri dan mengarahkan pandangannya ke arah lembah api iblis. Senyuman tebal muncul di wajah mudanya. Semuanya harus berakhir. Bab 909, kumpulkan. Keesokan harinya, di puncak gunung kecil tidak jauh dari kota perdamaian, Akademi Jianan, sesekali orang akan melihat sosok manusia yang berkedip di dalam hutan lebat. Ada beberapa pohon layu di dalam hutan bersama dengan beberapa bunga dan rerumputan. Udaranya juga sangat segar. Lebih dari 10 sosok manusia berdiri menghadap angin di puncak gunung. Angin liar yang bertiup tidak dapat menyebabkan pakaian sosok manusia ini berkibar sedikitpun. 10 orang ditambah dengan tenang berdiri saat angin menderu menghantam wajah mereka. Namun, tidak ada satu orang pun yang pindah karena ini. Semuanya berdiri dengan tenang. Aura tekanan samar yang dipancarkan menyebabkan puncak gunung benar-benar sunyi. Seorang pria muda berjubah hitam berdiri di tempat pemimpin. Matanya tertutup sementara tangannya diletakkan di belakangnya. Beberapa saat kemudian, telinganya tiba-tiba bergerak dan dia berkata dengan lemah, "Mereka ada di sini. Mereka akhirnya di sini." Lebih dari 10 bintik hitam tiba-tiba muncul di cakrawala tidak lama setelah suara Xiao Yan terdengar. Hanya dalam beberapa kedipan, bintik hitam ini berubah menjadi sosok manusia yang melesat. Mereka hanya secara bertahap mengurangi kecepatan mereka saat berada dalam jarak dekat dari puncak gunung. Setelah itu, mereka perlahan turun dari langit. Hahaha, Kepala Xiao. Sudah beberapa tahun sejak terakhir kali kita bertemu, apakah kamu masih baik-baik saja? 10 lebih sosok manusia bergegas turun. Pemimpin, yang tertawa terbahak-bahak adalah pria kuat dengan tubuh bagian atas telanjang yang memancarkan keganasan. Kekuatan Chiftai tidak kalah jika dibandingkan dengan saat itu. Seseorang hampir tidak dapat menemukan siapapun di wilayah sudut hitam yang memiliki kehadiran yang begitu mengesankan. Xiao Yan memandangi kepala geng singa liar ini, Wu Tai, yang pernah bekerja sama dengannya untuk menangani sekte awan berkabut, sebelum menangkupkan tangannya. Dia berbicara sambil tersenyum. Sikap mengesankan siapa yang bisa dibandingkan dengan kepala Xiao? Saat ini, siapa di daerah sudut hitam tidak tahu bahwa kepala yang tidak hanya mengandalkan dirinya sendiri untuk membunuh 3 tetua agung lembah api iblis, tetapi juga menyebabkan hantu setan tanah tua tidak dapat kembali. Ceka-ceka, itu adalah ahli yang merupakan bintang 7 Dozong. Dia pada dasarnya adalah eksistensi yang tak tertandingi dalam wilayah sudut hitam ini. Pada akhirnya, bahkan ahli seperti itu telah mati di tangan kepala Xiao. Sepertinya, wilayah sudut hitam ini kemungkinan akan menjadi milik Xiao Get di masa depan. Seorang wanita cantik berpakaian merah di sampingnya, yang memancarkan pesona ke seluruh tubuhnya, menutupi mulutnya dan tertawa dengan cara yang menawan. Tawa itu mengandung gairah. Wanita cantik ini secara alami tidak asing bagi Xiao Yan. Dia adalah kepala gerbang Luosa yang pernah bekerja sama dengannya sebelumnya. Dia adalah wanita yang sangat cantik yang menyembunyikan kejahatan di bawah tubuh indah miliknya. Ceka-ceka, gerbang Xiao saat ini baru dibangun dalam beberapa tahun. Namun, itu sudah mencapai tahap ini. Ini benar-benar faksi yang naik paling cepat yang pernah kulihat oleh diriku yang dulu.
Penghargaan Kepala Xiao untuk ini tentu saja tidak dapat disangkal. Seorang lelaki tua yang memiliki wajah agak berbayang juga tersenyum dan setuju. Kepala Su dan Ying tua benar-benar tahu cara bercanda. Ini semua hanyalah rumor palsu. Xiao Yan sedikit tersenyum. Tatapannya menyapu kelompok orang ini saat wajahnya menjadi sedikit kaku. Sebuah suara yang tidak terlalu keras terdengar jelas di telinga semua orang. Menurutku semua orang juga harus waspada dengan niat mengundang semua orang ke sini. Karena semua orang mau datang, kalian semua sudah mengambil sikap. Di antara yang hadir termasuk teman-teman yang telah bekerja sama dengan Xiao Yan saat itu. Tentu, kalian semua harus tahu karakter saya. Selama masalah ini berhasil, hadiahnya pasti akan memuaskan semua orang. Petik 2. Kelompok ahli yang telah diundang segera tersenyum dan menjawab dengan sopan setelah kata-kata Xiao Yan terdengar. Dengan reputasi Xiao Yan saat ini di wilayah sudut hitam, mereka semua tidak berani meremehkannya. Ini karena mereka juga memahami dengan jelas bahwa Xiao Yan juga seorang alkemis tingkat 6. Nilai untuk bisa membiarkan dia berhutang budi pada mereka cukup besar. Saat ini, Demon Flame Valley sudah menurun. Di masa depan, kemungkinan akan sulit untuk bersaing dengan gerbang Xiao. Memberikan bantuan pada saat ini pasti akan memenangkan beberapa bantuan dari Xiao Gate. Oleh karena itu, sebagian besar ahli yang hadir tidak membutuhkan banyak waktu untuk berpikir setelah menerima undangan dari gerbang Xiao sebelum mereka dengan cepat bergegas. Setiap orang juga harus memahami dengan jelas awal hingga akhir cerita. Saya tidak akan mengatakan apapun yang tidak perlu. Dendam antara Xiao Gate dan Demon Flame Valley sangat dalam. Han Feng dan aku juga musuh. Karenanya, masalah hari ini tidak akan berakhir dengan damai. Setiap orang harus mempersiapkan diri. Xiao Yan berbicara dengan suara yang dalam. Kepala Xiao, kamu bisa yakin. Arogansi dan sikap tinggi hati yang biasa telah lama merusak pemandangan kami. Hari ini, kita akan meminjam angin dari gerbang Xiao untuk memberi pelajaran pada bajingan-bajingan ini. Petik 2. Tepat sekali, Han Feng adalah seorang munafik. Saat itu, dia menyakiti banyak orang dengan cara yang tidak terlihat. Aku yang dulu telah ditikam dari belakang beberapa kali. Petik 2. Xiao Yan menoleh sedikit dan bertukar pandang dengan Xiao Li setelah mendengar suara-suara mencari perang salib melawan Demon Flame Valley dan Han Feng. Senyuman melintas di matanya. Orang-orang ini sangat cepat untuk ikut-ikutan. Namun, mereka setidaknya membantu. Dengan bantuan mereka, lembah api iblis kemungkinan benar-benar akan dihilangkan dari wilayah sudut hitam. Baiklah, ini sudah sangat larut. Ayo mulai bergerak. Xiao Yan melihat ke langit sebelum menyela suara-suara yang mencari perang salib. Setelah itu, dia menoleh dan melambaikan tangannya ke hutan. Seseorang bisa segera mendengar beberapa suara gemerincing saat lusinan sosok manusia bergegas keluar dari hutan. Akhirnya, mereka mengepakkan sayapnya dan tetap di udara. Ayo pergi. Xiao Yan dengan lembut menghembuskan napas. Sepasang sayap tulang jernih menjulur dari punggungnya. Dia mengepakkannya sedikit dan tubuhnya dengan cepat naik ke udara. Melihat aksi Xiao Yan ini, Xiao Li dan yang lainnya buru-buru bangkit. Hanya dokter peri kecil dan Suqian yang santai dan keren di antara kelompok itu. Kaki mereka menginjak udara kosong dan berjalan. Kemampuan seorang elit Dozong untuk berjalan di udara benar-benar membuat orang lain iri. Ketika Su Mei dan para ahli lainnya melihat dokter peri kecil dan Suqian berjalan di udara dengan cara ini, hati mereka bergetar hebat. Mereka bertukar tatapan satu sama lain dan diam-diam bergumam, seperti yang diharapkan. Saat ini, ada total 2 ahli kelas Dozong di pihak Xiao Yan. Menambahkan ini ke kekuatannya yang menakutkan, yang benar-benar tidak cocok dengan levelnya, kemungkinan mereka bertiga akan mampu memblokir 3 elit Dozong. Barisan ini tampaknya lembah api iblis benar-benar selesai. Su Mei dan yang lainnya tidak berani mengendur saat pikiran ini melintas di hati mereka. Mereka buru-buru memanggil sayap Douki mereka dan bergegas ke langit. Melihat semua orang sudah siap, ekspresi Xiao Yan juga menjadi sedikit kaku. Dia melambaikan tangannya dan tubuhnya memimpin, berubah menjadi sosok buram yang bergegas menuju ke arah lembah api iblis. Sekelompok besar sosok mengikuti dari belakang. Gelombang niat membunuh yang samar menyebar. Lembah api iblis terletak di lembah besar dalam pegunungan di bagian utara, wilayah sudut hitam. Ukuran lembah ini tidak lebih kecil dari sebuah kota. Itu diisi dengan populasi yang besar.
Sebagian besar orang adalah anggota eksternal dari Demon Flame Valley. Mereka yang bisa menjadi anggota lembah dalam kebanyakan adalah elit yang dipilih secara khusus dari kelompok sebelumnya. Biasanya, kelompok dalam hanya terdiri dari 10% anggota eksternal. Meskipun ini masalahnya, itu masih menyebabkan lembah api iblis dipenuhi dengan orang-orang. Meskipun sudah ada untuk waktu yang lama, itu terus berkembang di wilayah Black Corner. Tentu saja, alasan terbesar untuk ini secara alami karena keberadaan hantu iblis tanah tua. Memiliki 7 bintang elit Dozong, lembah api iblis memiliki ibu kota untuk bersaing melawan wilayah Black Corner. Prasyarat ini, bagaimanapun, adalah bahwa Xiaoyan tidak muncul. Dibandingkan dengan kesombongan dan sifat memerintah di masa lalu, lembah api iblis saat ini tidak diragukan lagi memiliki profil yang jauh lebih rendah. Setelah kehilangan beberapa ahli terkuat mereka, kekuatan lembah api iblis dalam wilayah sudut hitam mengalami kesulitan untuk mendukung sifat jelajah mereka yang tidak takut. Namun, unta yang akan mati masih lebih besar dari seekor kuda. Terlepas dari bagaimana Demon Flame Valley telah menurun, itu masih memiliki cukup modal. Meskipun hantu setan tanah tua dan 3 tetua agung telah meninggal, mereka masih bisa bertahan di wilayah sudut hitam, terutama dengan penampilan Han Feng. Dia membiarkan Demon Flame Valley untuk memulihkan kekuatan. Seorang elit Dozong memiliki posisi dan pengaruh penting dimanapun seseorang berada. Ini terutama terjadi ketika Dozong ini adalah alkemis tingkat tinggi. Sejak Han Feng mengambil alih lembah api iblis, dia telah mengandalkan jaringannya di masa lalu untuk mengikat cukup banyak ahli yang merupakan individu bebas dalam wilayah sudut hitam. Selain itu, dia masih mengundang banyak faksi terkenal dari wilayah sudut hitam, dalam skala besar dengan maksud untuk membentuk aliansi untuk bersaing melawan gerbang Xiao yang semakin kuat dan Akademi Jianan. Harus dikatakan bahwa Han Feng di masa lalu memiliki reputasi bahwa orang biasa mengalami kesulitan mencocokkan di wilayah sudut hitam. Dengan mengeluarkan nama mantan Kaisar Pil, dia pada dasarnya menarik banyak orang dengan niat berbeda. Bahkan faksi yang kuat seperti Sekte Kaisar Hitam berhasil diundang olehnya. Harus dikatakan bahwa keuletan orang ini di wilayah sudut hitam, memang sesuatu yang sulit ditandingi oleh orang biasa. Lembah gunung yang sangat besar tampak seolah-olah digali dari gunung. Lingkungan lembah dipenuhi dengan bebatuan hitam pekat dengan kilau seperti emas yang samar-samar berkedip di atasnya. Mereka adalah black metal rock yang sangat tangguh. Bahkan seorang elit Dowang akan kesulitan menghancurkan mereka. Melihat bebatuan hitam pekat, tampaknya amukan gunung ini adalah urat mineral. Markas besar lembah api iblis terletak di tempat ini. Lembah api iblis hari ini adalah yang paling hidup selama bertahun-tahun. Penjaga lembah api iblis yang padat memegang senjata berkilau saat mereka berdiri di pintu masuk ke lembah. Siapapun yang tidak memiliki kartu undangan atau orang yang berkeliaran tidak diperbolehkan masuk. Hal ini mengakibatkan antrian panjang terbentuk di pintu masuk lembah. Sementara pintu masuk ke lembah telah turun ke area yang bising, tanah terbuka jauh di dalam lembah dipenuhi dengan sejumlah besar ahli dan faksi dengan nama-nama besar dari wilayah sudut hitam. Han Feng menempati kursi pemimpin di tengah lapangan terbuka. Wajahnya dipenuhi dengan senyuman saat dia mengamati lapangan terbuka, yang setiap kursi terisi. Pada saat ini, dia sepertinya telah kembali ke kecemerlangan dan kebanggaan ketika dia menjadi Kaisar Pil saat itu. Xiaoyan, dendam antara kamu dan aku akan segera diselesaikan. Pada saat itu, saya pasti akan membuat Anda menyerahkan Flame Mantra kepada saya dengan patuh. Sosok muda melintas di benaknya. Cengkeraman Han Feng di cangkir tehnya tiba-tiba menegang. Senyuman kejam dan buas melintas di matanya. Sementara Han Feng tertawa ganas di dalam hatinya, sekelompok besar tamu yang tidak diinginkan yang dipimpin oleh Xiaoyan diam-diam tiba. Pertempuran besar akan segera terjadi. Bab 910, Aliansi. Tidak ada satupun kursi kosong di seluruh tanah terbuka. Puluhan orang dari berbagai ukuran hadir, beberapa adalah pria tua dengan rambut putih di atas kepala mereka dan beberapa wanita yang diberkahi dengan baik. Tentu saja, kebanyakan dari mereka adalah pria muda berusia 30-an. Satu-satunya hal yang sama adalah mereka memancarkan aura ahli dari tubuh mereka. Meskipun mereka duduk dengan tenang, mereka bukanlah orang yang bisa diremehkan orang lain. Sebagian besar dari mereka yang bisa duduk di tempat ini adalah ahli dan faksi yang memiliki reputasi besar di wilayah Black Corner.
Di tempat ini di mana kekuatan dihormati, bahkan pengaturan tempat duduk ditentukan oleh kekuatan. Di sisi kiri dan kanan Han Feng duduk Mo Tianxing dari Black Emperor Sect dan Old Ying San yang telah bertarung dengan Xiao Yan untuk air liur transformasi tubuh Bodhisattva. Pada saat ini, keduanya telah menutup mata. Mereka mengabaikan orang-orang di sekitarnya. Sikap mereka yang tenang dan acuh tak acuh menyebabkan orang biasa menjadi takut untuk memulai percakapan dengan mereka. Dengan kekuatan kedua orang ini, tidak ada yang berani keberatan mereka duduk di kursi pemimpin. Selain hantu setan tanah tua, yang telah dihancurkan, kemungkinan kedua orang tua ini adalah yang terkuat di wilayah Black Corner. Tentu saja, ukuran wilayah sudut hitam cukup besar. Tidak ada yang tahu apakah ada iblis tua, yang tidak pernah muncul, bersembunyi di dalam pegunungan atau hutan kuno. Bagaimanapun, beberapa ahli sejati di dunia ini selalu suka melakukan hal seperti itu. Di bawah Mo Tianxing dan Old Ying San adalah beberapa pemimpin faksi terkenal di wilayah Black Corner. Beberapa dari orang-orang ini memiliki hubungan yang baik dengan Han Feng sementara yang lain tetap netral. Namun, karena pengaruh Han Feng dan kekuatannya, mereka tidak punya pilihan selain datang dan bergabung dengan apa yang disebut pertemuan besar. Selain beberapa ahli dari Demon Flame Valley di samping Han Feng di kursi pemimpin, ada juga beberapa wajah yang dikenalnya. Yang disebut Tetua Emas Perak adalah yang paling dikenal. Kedua orang ini memiliki dendam dengan Xiao Yan karena Han Feng. Wajar jika mereka sangat bersedia untuk bergabung dengan Demon Flame Valley saat mereka mendapat undangan Han Feng. Mereka sangat mengenal Han Feng. Meskipun orang ini kejam dan ganas, dia memang ahli dalam perbaikan pengobatan. Seseorang tidak akan rugi dengan mengikutinya. Selain itu, Han Feng saat ini sudah menjadi elit Dozong dengan kekuatan yang jauh melebihi mereka. Karenanya, kedua orang tua ini tidak menentang untuk tunduk padanya. Sebaliknya, mereka agak bersukacita karena mendapat dukungan. Maafkan saya jika ada penundaan dalam mengundang semua orang untuk datang kali ini. Han Feng tersenyum dan mengobrol dengan beberapa wajah yang dikenalnya sebelum mengangkat kepalanya untuk melirik ke langit. Setelah itu, tatapannya menyapu tanah terbuka, membuka mulutnya, dan sedikit tertawa. Tanah terbuka yang agak bising segera menjadi sunyi ketika mereka mendengar Han Feng membuka mulutnya untuk berbicara. Banyak tatapan beralih ke karakter utama hari ini, Han Feng. Han Feng tampak menikmati menjadi fokus perhatian. Wajahnya tersenyum. Sesaat kemudian, dia akhirnya berkata, alasan utama saya mengundang semua orang ke sini hari ini adalah untuk mendiskusikan beberapa hal dengan semua orang. Saya pikir setiap orang harus memahami bahwa wilayah sudut hitam selalu bertentangan dengan Akademi Jianan. Jumlah orang wilayah sudut hitam yang telah dibunuh oleh unit penegakan hukum Akademi Jianan setiap tahun bukanlah jumlah yang sedikit. Karenanya, kedua belah pihak memang memiliki permusuhan yang tidak dapat didamaikan. Petik 2. Saya pikir semua orang yang duduk di sini seharusnya sudah mendengar tentang masalah ini beberapa waktu lalu. Nenek moyang iblis tanah lembah api telah dibunuh oleh Akademi Jianan. Wajah Han Feng agak gelap ketika dia berbicara sampai saat ini. Beberapa ahli dari Demon Flame Valley juga memiliki wajah yang dipenuhi dengan amarah yang gelap dan padat. Saat ini, lembah api iblis dan Akademi Jianan memiliki perseteruan darah. Kedua belah pihak ingin menghancurkan yang lain. Semua orang di tempat terbuka bertukar pandangan satu sama lain. Wajah mereka sedikit berubah. Mereka memang mendengar berita ini. Namun, mereka masih merasa terkejut saat mendengarnya secara pribadi dari Han Feng. The Old Ground Demon Ghost adalah ahli utama yang berada di kelas Dozong Bintang 7. Dia bisa dikatakan sebagai eksistensi yang tidak memiliki lawan di seluruh wilayah sudut hitam. Itu tidak terduga, bahwa dia akhirnya dibunuh oleh tangan Akademi Jianan. Tangan Mo Tianxing dan Old Ying San yang tanpa ekspresi dan bertindak acuh tak acuh, juga tanpa sadar gemetar di bawah lengan baju mereka ketika mereka mendengar kata-kata ini. Ketakutan melintas di mata mereka. Informasi mereka secara alami bahkan lebih tajam daripada faksi biasa. Karenanya, mereka juga mengerti apa yang sebenarnya terjadi saat itu. Tidak disangka bahwa Old Qian dan Old Bai, dua iblis tua ini, bersembunyi di Inner Academy. Hantu iblis tanah tua ini bisa dikatakan telah bertabrakan dengan ujung tombak. Namun, dikabarkan bahwa orang tua ini pertama kali terluka parah oleh skill Dou yang menakutkan yang digunakan Xiao Yan.
Jika tidak, dengan kekuatannya, seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk melarikan diri. Bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan Old Qian dan Old Bai, sepertinya orang kecil ini bersembunyi sangat dalam. Tangan Mo Tianxing membelai cangkir teh hangat dan bergumam. Diri. Jika bukan karena air liur transformasi tubuh bodhisattva, aku yang dulu benar-benar tidak ingin menaruh niatku pada anak kecil itu, orang itu jelas merupakan tipe yang bertingkah seperti babi yang tidak berbahaya untuk memakan harimau. Ying San tua juga sedikit mengernyitkan alisnya saat dia menggunakan suara lembut, yang hanya bisa didengarnya, untuk menghela nafas. Kekuatan Akademi Jianan jauh melebihi pemahaman kami. Selain itu, mereka selalu tidak menyukai wilayah sudut hitam. Saat ini, lembah api iblis telah terluka parah oleh mereka. Saya akan mengatakan sesuatu yang buruk. Jika mereka menyerang faksi lain yang sedang duduk, sepertinya tidak ada dari kita yang bisa menghentikan mereka. Selain itu, masih ada yang disebut Gerbang Xiao. Pendirinya Xiao Yan adalah seseorang dari Akademi Dalam. Faksi ini jelas bersekongkol dengan Akademi Jianan. Di bawah dukungan Akademi Jianan, kekuatan Gerbang Xiao berkembang pesat. Jika lembah api iblis tidak melangkah maju untuk menghentikan mereka di masa lalu, kemungkinan anggota Gerbang Xiao sudah masuk ke depan semua orang. Suara gelap dan serius Han Feng perlahan bergema di atas tanah terbuka. Namun, lembah api iblis saat ini dalam bentuk babak belur dan akan mengalami kesulitan bersaing dengan Gerbang Xiao di masa depan. Setelah kehilangan pengekangan lembah api iblis, Gerbang Xiao akan berkembang pesat. Pada saat itu, orang yang akan disakiti adalah semua orang yang duduk di sini. Han Feng tersenyum tipis dan melanjutkan, tentu saja, jika salah satu dari kalian berpikir bahwa sekte Anda memiliki seorang ahli yang melebihi kekuatan nenek moyang di Mentana atau dapat bersaing dengan iblis Qian tua dan Bai tua dari Akademi Dalam, secara alami Anda dapat memilih untuk mengabaikan semua yang ingin saya katakan. Jika tidak, Anda hanya dapat memilih untuk tunduk ke Gerbang Xiao atau dihancurkan di masa depan. Petik 2. Beberapa keributan berhasil diaduk dari kata-kata peringatan Han Feng. Xiao Gate adalah faksi yang bangkit selama beberapa tahun terakhir. Sebagian besar golongan lama tidak ingin menerima golongan baru seperti itu di dalam hati mereka. Meminta mereka untuk tunduk pada faksi seperti itu adalah tugas yang cukup sulit. Bolehkah saya tahu rencana macam apa yang harus ditangani Tuan Han Feng dengan ini? Sesosok manusia tiba-tiba berdiri dan bertanya ketika semua orang sedang gempar. Mata semua orang terfokus pada Han Feng setelah mendengar kata-kata orang ini. Karena Han Feng telah membuka mulutnya, sepertinya ada beberapa masalah yang dia maksud. Siapapun yang bisa membuat nama untuk dirinya sendiri di wilayah sudut hitam ini bukanlah orang bodoh. Mereka secara alami mengerti bahwa Han Feng tidak akan berusaha keras untuk memanggil mereka semua ke tempat ini hanya untuk menakut-nakuti mereka. Mo Tianxing dan Old Ying San melirik sosok manusia itu, dan ejekan melintas di mata mereka. Benar-benar tidak mudah bagi Han Feng untuk membuat pertunjukan ini. Han Feng tersenyum ketika dia melihat tatapan berkumpul padanya lagi. Dia pertama kali secara samar-samar memberikan pandangan puas ke sosok manusia itu. Setelah itu, dia mengatur pakaiannya, dan tersenyum sambil berkata, dengan kekuatan Akademi Jianan dan Gerbang Xiao, sepertinya tidak ada satupun faksi di wilayah sudut hitam yang mampu melawan mereka sendirian. Titik. Oleh karena itu, untuk melindungi keselamatan seseorang, seseorang harus meninggalkan prasangka apapun dan membentuk aliansi untuk melawan musuh bersama-sama. Petik 2. Aliansi. Sebagian besar orang yang hadir memahami niat Han Feng setelah mendengar kalimat ini. Semua orang tahu bahwa Demon Flame Valley memiliki perseteruan darah dengan Akademi Jianan serta Gerbang Xiao. Saat ini, lembah api iblis babak belur. Jika pihak lain akan meluncurkan kampanye dan serangan, kemungkinan lembah api iblis akan dihilangkan dari wilayah Black Corner. Namun, jika lembah api iblis bergabung dengan banyak faksi di wilayah sudut hitam, itu berarti bahwa lebih dari setengah wilayah sudut hitam akan bergabung bersama. Kemungkinan bahkan Akademi Jianan dan Gerbang Xiao tidak akan berani sembrono. Pemimpin Sekte Mo dan Old Ying San setuju dengan masalah tentang pembentukan aliansi. Ini juga memberikan perlindungan terbesar bagi semua orang. Lagi pula, siapa yang tidak akan takut di masa depan dengan Xiao Gate yang memandang dengan mengancam di samping? Han Feng berbicara dengan suara samar saat dia melihat ke tanah terbuka yang menjadi jauh lebih tenang. Banyak tatapan beralih ke Mo Tianxing dan Old Ying San ketika mereka mendengar ini.
Kedua orang ini memiliki reputasi besar di wilayah Black Corner. Selain itu, keduanya adalah elit Dozong asli. Jika keduanya menyetujui aliansi ini, kekuatan aliansi ini kemungkinan akan agak menakutkan. Jadi, mereka benar-benar tidak perlu takut pada Akademi Jianan dan Gerbang Xiao. Tentu saja, hal-hal mungkin diatur sedemikian rupa, tetapi mereka yang duduk bukanlah orang biasa. Akan sulit mencapai tahap ini tanpa memiliki beberapa taktik. Wilayah sudut hitam, kacau dan terpecah belah. Bahkan mereka yang duduk bisa minum dan bersenang-senang sekarang hanya untuk berbalik dan memimpin orang-orang mereka untuk menghancurkan seluruh faksi orang lain. Tidak ada yang tunduk satu sama lain. Bisakah aliansi dibentuk dengan cara ini? Haruskah itu disebut aliansi konflik internal? Atau mungkin aliansi pembunuh? Selain itu, karena itu adalah aliansi, pasti ada ketua aliansi. Orang untuk posisi komandan ini sangat sulit untuk dipilih. Lagi pula, siapa yang tidak mau mengambilnya? Masalah aliansi hanyalah saran saya. Berhasil atau tidaknya bergantung pada semua orang di sini. Han Feng bermain dengan cangkir teh di tangannya dan dengan lembut tertawa. Namun, jika Xiao Get benar-benar datang mencari kekuasaan, akan lebih baik jika semua orang segera menyerah dan tunduk jika mereka tidak ingin mati. Wajah sejumlah orang berubah setelah kata-kata Han Feng terdengar. Alis mereka dirajut. Ekspansi Xiao Get sangat cepat. Ini memang duri di hati banyak orang. Namun, mereka tidak memiliki kemauan jika diminta untuk melawan Xiao Yan sekarang. Bagaimanapun, tidak ada yang bisa mengabaikan kekuatan kuat Xiao Yan yang ditampilkan di depan mereka. Asteris tepuk tangan asteris. Sementara semua orang sedang mempertimbangkan trade-off, tepuk tangan yang jelas tiba-tiba terdengar di lapangan terbuka. Segera, tawa yang jelas ditransmisikan ke semua orang. Chief Han sangat mengerti waktu. Menurut apa yang telah Anda katakan, haruskah saat ini Anda tidak membuat semua orang berlutut dan menyerah sekarang? Petik 2. Tawa yang tiba-tiba itu membuat semua orang merasa terkejut. Mereka segera menoleh dan mata mereka beralih ke pintu masuk tanah terbuka. Sekelompok besar orang dengan aura ganas di sekujur tubuh mereka perlahan masuk. Memimpin kelompok itu adalah seorang pria muda berjubah hitam, yang mengenakan senyuman saat dia perlahan masuk. Xiao Yan. Saat mereka melihat pemuda berjubah hitam itu, hampir semua orang yang duduk langsung mengenali pemuda yang sangat terkenal ini. Semuanya menjerit tanpa sadar. Teriakan itu membawa kepanikan saat bergema di seluruh area. Pada saat ini, wajah Xiao Yan, yang ditutupi dengan senyuman, langsung berubah menjadi yang ganas dan jahat.